Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, layakkan kami untuk bersama-sama boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami ingin belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah mereka? Bagaimana mereka mengikut Tuhan? Dan bagaimana mereka diutus? Berkati waktu beberapa puluh menit ke depan, agar supaya kami bukan sekedar mengetahui, tetapi kita juga dianugerahkan oleh Tuhan, agar supaya kita dapat menghidupi firman itu, baik di dalam kehidupan pribadi kami, maupun di dalam pelayanan kami. Tuhan, layakkan hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Pakailah kelemahan dan kebatasan hamba. Kiranya Tuhan sendiri akan menyempurnakan perenungan firman yang singkat ini, agar supaya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah kita mengalami keraguan di dalam panggilan pelayanan kita? Kalau tadi ketika kita membaca di dalam ayat 17, dikatakan bahwa beberapa dari ke-11 murid ini ragu-ragu ketika melihat Yesus yang sudah bangkit. Tetapi kemudian di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, Yesus justru memberikan perintah yang besar, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. Dan ke-11 murid ini termasuk yang ragu-ragu. Sekarang harus pergi, harus membaptis, dan harus mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Mengapa keraguan dikaitkan langsung dengan amanat agung? Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui perikop ini? Yang pertama-tama, mari kita mengenali keraguan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah kita memikirkan mengapa Tuhan Yesus memilih murid-murid yang sebagian besar adalah nelayan, yaitu 7 orang nelayan dan 1 orang pemungut cukai. Dan selebihnya kita tidak tahu mereka dari latar belakang yang seperti apa. Ada kemungkinan juga bahwa mereka adalah orang-orang sederhana pada umumnya, karena memang Alkitab tidak menjelaskan tentang profesi mereka. Ketika saya memikirkan bagian ini dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus memilih nelayan dan pemungut cukai? Apakah mungkin pertimbangan Tuhan Yesus adalah karena para nelayan adalah orang-orang yang kuat, yang tegap? Karena mereka senantiasa harus menarik jala yang penuh dengan ikan, dan sangat berat tentunya. Belum lagi mereka harus mendayung di tengah-tengah ombak. Atau mungkin juga mereka adalah orang-orang yang sabar dan tidak cepat untuk putus asa ketika mereka semalam-malaman menaburkan jala,
melempar jala, dan kemudian pagi-pagi satu ikan pun tidak ada yang mereka dapatkan. Ataukah mereka terbiasa untuk menghadapi keadaan yang genting ketika perahu mereka dilanda badai dan tiba-tiba ombak mengguyur masuk ke dalam perahu mereka? Atau bahkan mereka sudah terbiasa untuk teriak-teriak di tengah-tengah danau Galilea? Apakah karakter-karakter yang seperti nelayan ini tadi memang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan yang militan? Namun, bagaimana dengan pemungut cukai? Apakah ia dipilih semata-mata karena dia ahli di dalam administrasi, yaitu mencatat keluar masuknya uang, di mana pemungut cukai juga paling berani untuk menegur dan berteriak membentak orang-orang kaya ketika mereka menagih pajak? Mungkin saja hal itu bisa terjadi, meskipun pemungut cukai seringkali disejajarkan dengan orang-orang berdosa dan bahkan dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus tidak memilih orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli Taurat, dan juga orang Saduki? Bukankah mereka mantap di dalam pengetahuan agama, fasih di dalam mengajar? Dan bukankah ritual agama menjadi bagian kehidupan mereka sehari-hari? Apakah dari mereka tidak ada satupun yang baik? Bukankah Tuhan Yesus mampu untuk mengubahkan dan mempertobatkan orang-orang Farisi seperti Paulus, Nikodemus? Apakah murid-murid yang seperti tadi cocok dan pantas untuk diutus menjadikan semua bangsa muridnya? Karena ternyata sampai Tuhan Yesus mau naik ke surga pun, beberapa dari mereka masih ragu-ragu. Pertanyaannya, orang-orang seperti apakah ke-11 murid itu? Kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya di dalam kitab Matius, maka ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, yaitu perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus. Pertama-tama Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan semua murid yang lain pun mengatakan hal yang sama. Kelihatannya di sini mereka adalah murid-murid yang benar-benar militan, berani mati bersama dengan gurunya. Tetapi beberapa jam kemudian ketika Yesus mengajak 11 murid ke Getsemani, Yesus mengatakan kepada murid yang terdekat, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus dengan 3 orang mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian Yesus melangkah beberapa langkah ke depan untuk berdoa. Namun ketika Yesus setelah 3 kalinya kembali kepada mereka, ternyata mereka semua tertidur. Seolah tidak ambil peduli dengan kegelisahan, dengan kesedihan yang Yesus sedang hadapi saat itu. Bahkan mereka semua kemudian meninggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap. Tidak ada satupun murid-murid yang mendampingi. Dan Yesus seorang diri ditangkap. Kemudian Yesus dibawa ke mahkamah agama. Di sana Petrus yang tadinya bilang, aku meskipun harus mati tidak akan menyangkal. Sekarang Petrus sudah menyangkal 3 kali. Dan bahkan disertai dengan sumpah dan kutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dari murid-murid yang militan, sekarang saya melihat bahwa di sini mereka adalah murid-murid yang ternyata juga adalah pengetut.
Pada saat Yesus mengalami penderitaan yang paling dahsyat, disalib, tidak lagi memiliki harga diri. Orang-orang yang lewat menghujat dia. Imam kepala, tua-tua, dan juga ahli Taurat mengolok-olok Yesus. Yohanes mencatat, hanya dia bersama dengan Maria ibu Yesus dan juga kedua Maria yang lain ada di bawah salib. Di manakah murid-murid yang tiap hari selama 3 tahun berjalan bersama-sama dengan Yesus? Ketika Yusuf dari Arimatea datang mengambil mayat Yesus, kemudian membungkus dengan kain lenan dan menguburkannya, hanya Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk di depan kubur Yesus. Di manakah murid-murid yang lain? Mengapa murid-murid Yesus bersikap seperti itu? Apakah Yesus gagal untuk meyakinkan murid-murid bahwa dia adalah Mesias? Apakah kegagalan dan keraguan murid-murid itu untuk tetap setia mengikut Yesus disebabkan karena memang mereka tidak dapat integrate dengan apa yang menjadi misi utama Yesus untuk datang ke dunia? Kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus memberitahukan pertama kali tentang penderitaan yang harus dia alami, Petrus justru berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Namun Yesus menimpali dengan mengatakan, "Enyala engkau iblis, engkau adalah suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Dan ketika kedua kalinya Yesus kemudian memberitahukan tentang penderitaannya, Petrus bahkan menanyakan, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Luar biasa. Seolah-olah memang mereka tidak mengerti apa yang Yesus alami. Dan ketika Tuhan Yesus memberitahukan ketika kalinya tentang penderitaan yang harus dia alami, bahkan Yakobus dan Yohanes sekarang menanyakan, masing-masing menginginkan kedudukan di samping kanan dan di samping kiri Yesus di dalam kerajaan surga. Injil Markus menuliskan, mereka tidak mengerti perkataan Yesus, namun mereka segan menanyakan kepadanya. Kalau kita kembali ke dalam ayat yang ke-17 tadi, saya melihat dari bahasa asli yang dipakai di sini untuk ragu-ragu adalah sama dengan yang dipakai di dalam kata bimbang ketika Tuhan Yesus menegur Petrus yang sedang berjalan di atas air. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi murid-murid memang tidak yakin atau bimbang ketika mereka bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Apakah murid-murid sedang meragukan kebangkitan Yesus? Sebetulnya bukankah murid-murid sudah jelas sekali melihat secara langsung bahwa Yesus pernah membangkitkan anak Yairus, dan bahkan Lazarus yang sudah mati dan dikuburkan 4 hari pun Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkannya. Dan bukankah Yesus juga sudah berkali-kali mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga? Apakah murid-murid lupa dengan semua yang Yesus sudah katakan dan perbuat? Memang sangat tidak mudah untuk melupakan peristiwa salib, penganiayaan yang menimpa Tuhan Yesus, dan juga kemudian Yesus yang sudah dikuburkan. Ternyata setelah Yesus bangkit, murid-murid yang ada di dalam perahu pun tidak mengenali ketika Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Galilea. Apakah di dalam benak murid-murid masih terbayang bahwa seharusnya wajah Yesus
adalah wajah yang penuh luka dari kepala sampai ke seluruh tubuhnya. Oleh karena mahkota duri, oleh karena luka ditambuk, dipukul, bahkan tombak yang menancap di lambungnya, ataupun juga paku-paku yang ditancapkan ke tangan dan kakinya. Ataukah mungkin mereka sebetulnya mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, tetapi mereka tetap keras kepala dan menyimpan di dalam hati bahwa seharusnya Mesias adalah pahlawan yang membebaskan mereka dari bangsa Yahudi. Membebaskan mereka dari bangsa Romawi yang menjajah mereka. Dan bukan Mesias yang mati terkutuk di salib bersama dengan 2 orang penjahat yang ada di samping kanan dan kirinya. Untuk apa Mesias datang? Kalau hanya untuk menderita. Bukankah kita sudah menderita di bawah penjajahan Romawi? Mungkinkah murid-murid tetap memikirkan hal ini? Namun, apapun alasannya, ketika murid-murid ragu, gagal untuk setia kepada Yesus yang sedang berjalan menuju salib, gagal untuk mengerti kedatangan Yesus ke dunia, tetapi Yesus tetap mau menerima mereka apa adanya. Yesus datang kepada murid-murid. Yesus sengaja menampakkan diri kepada mereka. Dan bahkan sekali lagi Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya dan harus mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Yesus bahkan juga menerima Petrus yang menyangkal, bersumpah, dan bahkan mengutuk bahwa dia tidak kenal Yesus. Namun, Yesus kini bahkan masih menyebut murid-muridnya sebagai saudara-saudaraku. Menyatakan bahwa segala kuasa di surga dan bumi sekarang telah diberikan kepadanya. Dan Yesus tetap memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya. The Great Commission sekarang dimungkinkan setelah murid-murid mengalami Yesus yang bangkit, Yesus yang menerima mereka, Yesus yang mempercayakan kepada mereka tugas yang besar. Meskipun murid-murid 3 tahun ada bersama-sama dengan Yesus tiap-tiap hari, mendengar secara langsung apa yang Yesus ajarkan, melihat semua mujizat yang Yesus kerjakan, namun tidak otomatis mereka langsung mempunyai iman yang sempurna. Kalau murid-murid begitu susah untuk mengerti dan begitu susah untuk percaya, terlebih lagi buat kita saat ini yang hidup setelah lebih dari 2000 tahun kemudian. Keraguan yang ada di dalam perjalanan iman murid-murid juga adalah keraguan yang menjadi bagian integral dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan. Namun, yang menjadi poin penting di sini yang akan saya tekankan bahwa amanat agung itu diberikan bahkan kepada mereka yang masih mengalami keraguan. Keraguan bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi di dalam panggilan pelayanan setiap kita. Keraguan adalah suatu hal yang wajar, yang dapat dialami oleh siapapun, karena itu menjadi bagian, menjadi upaya kita untuk lebih mengenal dan mengasihi Yesus. Di dalam perjalanan iman kita mengikut Yesus, mungkin banyak hal yang membuat kita ragu-ragu. Mungkin dosa masa lalu yang belum terselesaikan, karakter yang kurang baik, kurang percaya diri, suka membandingkan diri dengan orang lain, mungkin juga sakit penyakit, kelemahan tubuh tertentu, atau bahkan mungkin juga keraguan ketika kita mengalami kesulitan di dalam menempuh studi, sehingga kita kemudian meragukan kembali panggilannya. Namun Yesus mengerti siapa kita, mau memakai kita
Dan penting sekali bagi kita yang ingin melayani Tuhan untuk mengerti self-awareness masing-masing. Ketika kita ragu, kita datang kepada Yesus dan mengakuinya. Pemakaian self-defense justru akan merugikan diri kita dan menjadi batu sandungan di dalam pelayanan. Tuhan Yesus mengatakan dosa dan kelemahan apapun diampuni, kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Life application tadi Bible mengatakan, His acceptance was available to anyone, even to those who often fail. Generasi murid-murid sekarang sudah lewat, dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua di dalam cara untuk melanjutkan Great Commission. Meskipun kita masih ada keraguan, jatuh bangun di dalam iman adalah hal yang wajar, dan itu dapat menjadi sarana di dalam pertumbuhan iman kita. Bruce Barton mengatakan kalimat yang bagus. When you doubt, don't be discouraged. It's not a sin nor a failure. It's a normal part of spiritual growth. Keep talking with thoughtful Christian friends and teachers. Keep studying and praying. Keep serving the Lord and keep asking questions and looking for answers. God gave you a mind to discover His truth. Sekali lagi, kenali keraguan-keraguan kita. Mari kita datang dan mengaku kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saya akan mengajak teman-teman saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk bagaimana mengubahkan keraguan. Perintah untuk menjadikan segala bangsa murid adalah perintah yang luar biasa sulit, khususnya bagi murid-murid yang hidup di zaman itu. Berbeda dengan zaman kita sekarang, di mana teknologi sudah sangat maju luar biasa. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman di suatu tempat, maka seluruh dunia langsung dapat terhubung dan ikut mendengarkan. Menjadikan segala bangsa murid bukan hanya sekedar berkhotbah, membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi juga mengajarkan semua yang Yesus sudah ajarkan. Murid-murid harus belajar mengalami sebelum mereka mengajarkan kepada orang lain. Ini adalah satu bentuk spiritual formation, karena mengajar bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi kita terlebih dulu dituntut untuk mentaatinya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19, di situ ada kata-kata, karena itu pergilah. Karena itu sekarang menjadi bagian yang penting di dalam perikop ini. Karena itu di dalam bahasa aslinya artinya tidak bisa tidak, itu harus. Jadi murid-murid itu sekarang harus pergi kepada segala bangsa. Harus, tidak bisa tidak menjalankan perintah Tuhan Yesus yang begitu sulit dan menakutkan. Meskipun murid-murid masih ragu-ragu, Yesus datang menemui mereka. Yesus ingin terlebih dulu murid-murid kenal dengan Yesus yang telah bangkit, mengalami berjalan bersama dengan Yesus yang bangkit, sehingga mereka tidak ragu lagi dengan Mesias yang mereka percaya, Mesias yang bangkit dan Mesias yang menderita. Bagi kita, amanat agung bukan suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Bukan hanya panggilan untuk memuridkan, bukan sekedar mengajarkan kepada orang lain, tetapi seperti murid-murid yang mengalami terlebih dulu, mengubah keraguan dalam hati mereka melalui bertemu dengan Kristus yang bangkit, mengalami transformasi, mengalami pertumbuhan. Seringkali kita berpikir bahwa untuk mengajarkan seseorang, kita harus benar-benar sudah siap sempurna di dalam segala hal. Namun kita ingat sekali lagi bahwa amanat agung Kristus justru diberikan kepada murid-murid yang sebagian masih ragu-ragu.
Bagaimana partisipasi kita di dalam memuridkan ketika kita ada dalam sejarah saat ini? Apakah yang kita ajarkan sekedar hanya pengetahuan, mengajarkan tanpa kita sendiri sudah mengalaminya? Bagaimana ketika kita harus mengajarkan tentang penebusan, kasih, pengampunan, kesabaran, penderitaan, dan seterusnya, di saat kita sendiri belum memiliki hidup yang terintegrasi dengan firman? Apakah kita sedang melakukan the Great Commission atau kita sekedar sedang menjalankan agenda kita pribadi? Mari kita datang kepada Yesus, mengakui keraguan kita. Dia sanggup mengubahkan keraguan kita. Dia sanggup mentransformasi hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita menyerahkan keraguan kita kepada Yesus? Pernahkah kita memikirkan, kenapa 11 murid Tuhan Yesus dipercayakan tugas yang begitu besar? Apakah memang mereka bisa diandalkan? Sedangkan sampai detik terakhir, sebelum Tuhan Yesus mau naik ke surga, sebagian dari ke-11 murid-murid itu sekarang masih ragu-ragu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Apakah Tuhan Yesus sedang sembrono? Tidak, sebab Yesus tahu Dia berjanji akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Pada akhirnya, ketika murid-murid taat mau datang bertemu dengan Yesus, membawa segala keraguan, ketidakmengertian mereka, menyerahkan mereka semua, menyerahkan semuanya kepada Kristus yang punya otoritas di sorga dan di bumi. Maka sekarang Kristus dapat mengenapi misinya melalui murid-muridnya. Sehingga ketika kita melihat di dalam kitab para rasul, ternyata murid-murid setelah bertemu dengan Yesus yang bangkit dan kemudian menerima Roh Kudus yang dijanjikan, sepertinya murid-murid menjadi orang yang berbeda. Mereka sekarang diperlengkapi, dimampukan untuk menjalankan the Great Commission dengan luar biasa. Kalau kita melihat Petrus yang dulunya penakut, sekarang tiba-tiba berani berkhotbah, dan 3.000 orang sekaligus bertobat. Dan ketika Petrus dan Yohanes ada di mahkamah agama, mungkin tempat ini persis seperti di mana Petrus menyangkali 3 kali. Namun saat itu Petrus dan Yohanes tidak lagi lari. Petrus dan Yohanes tidak lagi mundur. Begitupun ketika rasul-rasul kemudian dipenjarakan sampai beberapa kali, mereka tidak gentar. Dan bahkan Petrus dan rasul-rasul sekarang berani berkata bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Petrus sekarang become a new person, new goal, new priority. Petrus, the rock yang impulsif, sekarang menjadi the rock every time. Tuhan Yesus yang menyertai murid-murid dengan kuasa kebangkitannya adalah Tuhan Yesus yang akan menyertai pelayanan kita. Mungkin memang porsi kita masing-masing berbeda, tidak seperti Petrus atau murid-murid yang lain. Psychological reality di dalam diri kita masing-masing pun berbeda. Kita harus bersyukur kalau FTTRI mengajarkan tentang integrasi teologi dan psikologi, juga menyediakan ruang konseling yang dapat menolong kita untuk memahami self-awareness kita masing-masing. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Jangan biarkan trauma masa lalu, dosa yang belum diselesaikan, self-defense, insecure, kesombongan, dan lain-lain menjadi keraguan-keraguan yang menghambat pelayanan kita. Saya akan sharing sedikit tentang pelayanan saya selama kurang lebih 20 tahun sebagai pengurus dan majelis yang berkaitan dengan evaluasi hamba Tuhan. Sangat menyedihkan ketika hamba Tuhan harus dievaluasi oleh orang-orang awam, apalagi jemaat yang ikut ngomong. Hamba-hamba Tuhan seperti ikan di dalam akuarium,
Mau lari kemanapun, mau sembunyi dimanapun, mereka bisa terlihat dari segala sudut, segala arah. Sebab ekspektasi mereka, orang-orang awam, begitu hamba Tuhan masuk di dalam sebuah gereja, mereka dituntut seharusnya sudah bisa ini, sudah bisa itu, sudah tahu ini, sudah tahu itu, dan bahkan dapat integrate dengan culture di mana mereka melayani di gereja tersebut. Jadi sekali lagi jangan abaikan kesempatan baik sewaktu di FTTRI. Roh Kudus meskipun sudah mengubahkan Petrus dengan luar biasa, namun Petrus tidak otomatis sempurna. Di dalam Kisah Para Rasul, keraguan Petrus tiba-tiba muncul ketika Petrus kemudian konflik dengan Paulus. Begitu juga dengan kita semua. Kita tidak akan otomatis sempurna ketika Tuhan menyertai kita, tetapi setidaknya ada perubahan sehingga orang dapat melihat bahwa kelemahan kita sedikit demi sedikit dipulihkan ataupun diubahkan. Mungkin kita menjadi orang yang tidak lagi menyimpan kebencian. Mungkin kita juga lebih bisa menerima kelebihan orang lain dan sebagainya. Mari kita belajar mengakui, menyerahkan segala keraguan kita dan percaya kepada janji penyertaan Tuhan. Mazmur 37 mengatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sebagai penutup, dengan melihat keunikan psychological reality di dalam diri kita masing-masing, ada banyak alasan buat kita untuk meragukan panggilan kita, untuk ragu-ragu di dalam panggilan kita. Mungkin kita orang-orang yang tidak cukup kuat untuk menghadapi penderitaan. Mungkin kita adalah orang yang tetap keras kepala. Mungkin kita bahkan orang yang rendah diri dan sebagainya. Tetapi seperti tadi, ketika Tuhan memilih murid-murid yang nelayan, yang bukan siapa-siapa, yang pada zaman itu adalah profesi yang umum buat mereka yang tinggal di dekat Danau Galilea, dan bahkan pemungut cukai yang pada waktu itu mendapat stigma orang berdosa, Tuhan bisa panggil, Tuhan pakai mereka. Petrus yang ragu-ragu dan impulsif sekarang sudah berubah. Matius pemungut cukai setelah mengikut Yesus mendapatkan kehidupan yang baru, tujuan yang baru, keyakinan yang baru. Matius yang dulunya dijauhin orang, sekarang menjadi a new person yang acceptable. Bagaimana dengan kita? The Great Commission menjadi panggilan kita. Bagaimana respon kita yang masih seringkali mengalami keraguan? Yang pertama, apakah kita sudah mengenali dan mengakui keraguan kita? Yang kedua, apakah kita sudah mengubahkan keraguan kita? Apakah kita sudah menjadi murid sebelum memuridkan? Apakah spiritual formation yang orang lain bisa rasakan? Yang terakhir, apakah kita bersedia mengakui dan menyerahkan keraguan kita sebagai murid Yesus dan senantiasa merasakan penyertaan Tuhan? Janji penyertaan Tuhan sepanjang masa. Mari kita belajar bersama-sama menggenapi amanat agung Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih di dalam segala keterbatasan kami sudah berusaha untuk belajar, merenungkan, belajar dari murid-murid yang mengikut Engkau. Banyak kegagalan, banyak keraguan. Tuhan, namun itulah juga yang menjadi diri kita yang sebenarnya. Banyak keraguan dan kegagalan.
Namun seperti Engkau sudah menerima murid-murid dengan apa adanya, kami juga yakin Engkau boleh menerima kami dengan apa adanya. Dan bahkan Engkau akan menyertai kami sepanjang masa dengan kuasa-Mu yang diberikan oleh Allah Bapa. Tuhan, inilah doa kami. Biarlah perenungan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.